warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darniati Jabordin. Saya dari kelas A3 Farmasi, Psikes Mandala Waluyo Kendari. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Anatomi Fisiologi Mata dan Telinga. Nah, kita masuk pada anatomi fisiologi mata. Mata terdiri dari otot mata, bola mata, dan saraf mata, serta alat tambahan mata yaitu alis, kelopak mata, dan bola mata. Alat tambahan mata ini berfungsi melindungi mata dari keringat, kelopak mata melindungi mata dari benturan, dan bulu mata cahaya yang kuat, debu, dan kotoran. Fungsi mata. Fungsi mata yaitu menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantaraan serabut M. Optikus, pusat otak penglihatan untuk ditafsirkan. Bagian-bagian mata. Bagian-bagian mata terdiri dari sklera. Sklera merupakan jaringan ikat fibrosa yang kuat berwarna putih, buram, dan tidak tembus cahaya. Sklera memberi bentuk pada bola mata dan memberikan tempat melekatnya otot ekstrinsik. Selain itu, sklera juga berfungsi melindungi bagian dalam bola mata. Kedua, kornea mata. Kornea merupakan jendela mata unik karena bentuknya transparan, terletak pada bagian depan mata berhubungan dengan sklera. Bagian ini merupakan tempat masuknya cahaya dan memfokuskan berkas cahaya. Kornea tersusun atas 5 lapisan yaitu epitelium, membran Bowman, stroma, membran Descemen, dan endotelium. 3. Aqueous humor merupakan cairan bening yang terletak di belakang kornea. Cairan ini membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. 4. Iris mata merupakan perpanjangan dari korpus ciliaris ke anterior. Iris berfungsi mengendalikan banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata dengan cara merubah ukuran pupil dan memberi warna pada mata. Kelima, pupil. Bagian ini dapat dilihat sebagai titik atau bulatan hitam di tengah mata. Pupil berfungsi sebagai celah agar cahaya bias masuk ke mata. Ukuran pupil diatur oleh iris yang akan membuat pupil mengubah ketika terpapar cahaya yang terlalu terang. Keenam, lensa mempunyai struktur bikonveks, tidak mempunyai pembuluh darah, transparan, dan tidak berwarna. Kapsul lensa merupakan membran semi-permeabel, tebalnya sekitar 4 mm dan diameternya 9 mm. Lensa berada di belakang iris dan ditahan oleh ligamentum yang disebut zonula. Lensa tersusun dari 65% air dan sekitar 35% protein dan sedikit mineral terutama kalium. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam retina melalui mekanisme akomodasi, yaitu proses penyesuaian secara otomatis, dan lensa untuk memfokuskan objek secara jelas dan jarak yang beragam. Ketujuh, koroid berwarna coklat kehitaman dan merupakan lapisan yang berpigmen, mengandung banyak pembuluh darah untuk memberi nutrisi dan oksigen pada retina. Warna gelap pada koroid berfungsi untuk mencegah refleksi atau pemantulan sinar. Pada bagian depan koroid membentuk karpus ciliaris yang berlanjut membentuk iris. Kedelapan, retina. Retina merupakan lapisan terdalam pada mata, melapisi 2/3 bola mata pada bagian belakang serta sangat peka terhadap cahaya. Retina berfungsi memproses cahaya yang masuk ke mata menjadi sinyal elektrik yang kemudian disalurkan ke otak melalui saraf optik. 9. Konjungtiva merupakan lapisan membran tipis yang memberikan perlindungan pada mata dan membantu agar tetap lembab. Letaknya ada di sepanjang kelopak bagian dalam dan permukaan bola mata. 10. Vitreous humor adalah cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata atau isi bola mata. Fungsinya adalah menjaga bentuk dan tekanan bola mata. 11. Scapula lutea atau bintik kuning adalah bagian retina pigmen kuning yang dekat dengan bagian tengah retina.
dan menjadi pusat penglihatan. 11. Otot mata untuk membantu lensa mata dan membuat lensa mencembung ataupun memipis. Proses ini sendiri juga disebut akomodasi mata. 12. Bintik buta, yaitu bagian yang tidak mengandung sel fotoreseptor. Bintik buta adalah daerah awal saraf optik meninggalkan bola mata. 13. Saraf optik, yaitu saraf di belakang mata yang membawa sinyal-sinyal dari retina ke otak. Posisi terlindung di belakang kornea dan di depan lensa iris mata adalah lingkaran berwarna yang terletak di sekeliling biji mata. Retina adalah garis mata bagian belakang di mana penglihatan diproses iris mata, bukan retina. Nah, kemudian masuk pada organ okuli aksesoria. Yang pertama, nasalis covum orbita, yaitu rongga mata berbentuk seperti kerucut, terdiri dari os frontalis, os zygomaticum, os platum, os lacrimal, os sphenoidal, os ethmoidalis. Kedua, supercilium atau alis mata, yaitu dua kulit tebal melengkung ditumbuhi bulu sebagai pelindung mata dan kecantikan. Palpebra atau kelopak mata atas dan bawah berfungsi untuk melindungi mata bila ada gangguan mata, menutup dan membuka. Kelopak atas mata terdiri atas M. levator, palpebra superior. Kelopak berlipat atau tarsus, kedua tarsus kelenjar, tarsilia, sebasea, dan keringat. Aparatus lacrimalis atau air mata dihasilkan oleh kelenjar lacrimalis superior dan inferior melalui dicutus exteriorus lacrimalis. Saccus conjunctiva melalui bagian depan bola mata, sudut tengah bola mata, canalis lacrimalis, ductus naso lacrimalis, melatus inferior. Kemudian kita masuk pada musculus oculi atau otot mata. M. levator atau palpebraris superior inferior mengangkat kelopak mata. M. orbicularis oculi lingkar mata, yaitu menutup mata. M. rectus oculi inferior di sekitar mata atau menutup mata. M. rectus oculi medial di sekitar mata atau menggerakkan mata dalam atau bola mata. M. obliquus oculi superior memutar mata ke atas, ke bawah, dan keluar. Pada strabismus atau juling disebabkan tidak seimbangnya atau paralise, kelumpuhan fungsi dari salah satu otot mata. Konjungtiva yaitu selaput bening halus yang melapisi permukaan dalam kelopak mata atau konjungtiva palpebra dan kemudian membalik keluar pada bagian depan bola mata atau konjungtiva bulbi atau okuli. Kemudian masuk pada osculus mata. Mata adalah struktur sferis berisi cairan yang dibungkus oleh lapisan, yaitu sklera, membentuk bagian putih mata atau kornea, tempat lewatnya berkas cahaya ke interior mata. Meroi yaitu mengandung pembuluh darah untuk memberi makna retina. Retina terdiri dari lapisan perpigmen di sebelah luar dan lapisan sebelah dalam, terdiri lapisan jaringan saraf yang mengandung sel batang dan sel kerucut atau fotoreseptor yang mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Pigmen dikoroid dan retina menyerap cahaya untuk mencegah pemantulan cahaya di dalam mata. Bagian dalam terdiri dari dua rongga berisi cairan dipisahkan sebuah lensa atau kemungkinan cahaya lewat menembus mata dari kornea ke retina rongga anterior antara kornea dan lensa, memungkinkan cahaya lewat menembus mata dari kornea ke retina rongga anterior antara kornea dan lensa aqueous humor, mengandung zat gizi untuk kornea dan lensa rongga posterior antar lensa dan retina
atau vitreous humor, membentuk bola mata yang sferis. Sumbatan drainase humor, aqueous glaukoma atau meningkatnya tekanan intraokuler. Sambutan drainase humor, aqueous glaukoma atau meningkatnya tekanan intraokuler dibagi menjadi, yaitu yang pertama rongga anterior yang terdiri dari kamera okuli posterior, kamera okuli anterior. Kedua, aqueous humor. Ketiga, iris. Keempat, canalis helm, corpus ciliis, ligamentum suspensorium. Rongga posterior mengandung sobior humor, dan yang terakhir otos ciliaris di corpus. Kemudian kita lanjut pada pemfokusan berkas cahaya. Yang pertama, pembelokan suatu berkas cahaya atau refraksi. Ketika suatu berkas cahaya mengenai permukaan lengkung dengan densitas lebih besar, arah refraksi tergantung pada sudut kelengkungan. Kedua, lensa konveks atau cembung menyebabkan konvergensi atau penyatuan berkas cahaya. Ketiga, lensa konveks atau cekung menyebabkan divergensi atau penyebaran berkas cahaya. Nah, kemudian gambar fungsi refleksi mata yang terdiri dari yang pertama sumber cahaya, kemudian masuk ke dalam mata melalui kornea, masuk lagi melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, kemudian dibiaskan oleh lensa. Terbentuknya bayangan di retina yang bersifat nyata, terbaik diperkecil. Sel-sel batang dan kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optis. Kemudian otak membalikan lagi bayangan yang terlihat di retina. Objek terlihat sesuai dengan aslinya. Contoh gambar mata yang normal, yaitu pupil atau anak mata, kemudian kornea, ketiga iris, 4 lensa, dan 5 retina. Selanjutnya, akomodasi. Akomodasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, akomodasi adalah kemampuan menyesuaikan kekuatan lensa sehingga baik sumber cahaya dekat maupun jauh dapat difokuskan di retina. Kedua, kontraksi otot ciliaris atau ligamentum suspensorium melemas dan tegangan pada lensa berkurang atau lensa membulat dan menguat. Fungsi komponen utama telinga yang pertama, telinga luar, yaitu berfungsi untuk mengumpulkan dan memindahkan gelombang suara ke telinga tengah. Kedua, pina, letaknya lempeng tulang rawan yang terbungkus kulit dan terletak di kedua sisi kepala, berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya ke saluran telinga, berperan dalam lokasi suara. Ketiga, meatus audioris extremus atau saron telinga, letaknya pada saluran dari eksterior melalui tulang temporalis ke membran timpani, berfungsi mengarahkan gelombang suara ke membran timpani, mengandung rambut-rambut penyaring dan mensekresikan kotoran telinga untuk menangkap partikel-partikel asing. Yang keempat, membran timpani atau gendang telinga, letaknya pada membran tipis yang memisahkan telinga luar dan tengah, berfungsi bergetar secara sinkron dengan gelombang suara yang mengenainya, menyebabkan tulang-tulang pendengaran telinga tengah bergetar. Telinga tengah berfungsi untuk memindahkan getaran membran timpani ke cairan di koklea, dalam prosesnya memperkuat energi suara.
Ductus cochlea terletak pada komponen tengah koklea yang berfungsi untuk mengandung endolimer tempat membran basilaris. Membran basilaris terletak pada bentuk lantai ductus cochlearis, berfungsi sebagai bergetar bersama dengan gerakan perimile, mengandung organ korti, organ indera untuk mendengar. Organ korti terletak pada bagian atas dan di sepanjang membran basilaris, berfungsi untuk mengandung sel rambut reseptor untuk suara yang mengeluarkan potensial reseptor sewaktu tertekuk akibat gerakan cairan di koklea. Membran tektorial terletak pada membran sensoner yang bergantung di atas organ korti dan tempat sel-sel rambut reseptor permukaan terbenam di dalamnya, berfungsi untuk tempat rambut sel-sel reseptor yang terbenam di dalamnya membentuk potensial reseptor ketika membran basilaris yang bergetar terhadap membran rektorial dan stasioner. Jendela bundar terletak pada membran tipis yang memisahkan skala timpani dari telinga tengah, berfungsi untuk bergetar bersama dengan gerakan cairan di perilimfe untuk merendam tekanan di dalam koklea, tidak berperan dalam permintaan suara. Aparatus vestibularis berfungsi untuk tempat sistem sensorik untuk keseimbangan dan memberikan masukan yang penting untuk mempertahankan postur dan keseimbangan. Kanalis semicirculonis terletak pada 3 saluran semisikuler yang tersusun 3 dimensi dalam bidang-bidang yang tegak lurus satu sama lain di dekatnya koklea, jauh di dalam tulang temporalis, berfungsi untuk mendeteksi akselerasi atau percepatan atau deselerasi perlambatan, rotasional atau angular. Pembentukan rambut sel-sel rambut reseptor organ certi sewaktu pergerakan membran basilaris menyebutkan perubahan posisi rambut-rambut tersebut dalam kualitasnya dengan membran sektorial di atasnya tempat rambut-rambut tersebut terbenam. Kemudian masuk lagi ke perubahan potensial berjenjang atau potensial reseptor di sel-sel reseptor. Selanjutnya, perubahan kecepatan pembentukan potensial aksi yang terbentuk di saraf auditorium dan masuk lagi melalui perambatan potensial aksi ke korteks auditorium di lobus temporalis otak untuk persepsi suara. Selanjutnya, saraf pendengaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nervus auditory mengumpulkan sensibilitas dan bagian vestibuler rongga telinga dalam yang mempunyai hubungan dengan keseimbangan. Kedua, bergerak menuju nukleus vestibularis, pons, dan medula oblongata cerebellum. Ketiga, bagian koklearis pada nervus auditory saraf pendengaran saraf di
pancarkan ke nukleus di belakang thalamus menuju korteks atau bagian frontalis. Keempat, kehilangan pendengaran konduktif, di mana transmisi bunyi yang efektif ke telinga dalam terputus lima sambutan atau proses penyakit atau infeksi cerumen, otitis media, otosklerosis, pembentukan tulang baru. Kelima, kehilangan pendengaran sensorineural, yaitu sehubungan dengan kerusakan organ asli untuk pendengaran dan atau nervus cranialis. 8. Atau kerusakan koklea atau saraf vestibulokoklear. Kemudian masuk pada uji urin, yaitu membandingkan hantaran atau konduksi suara melalui tulang pendengaran dengan udara. Normalnya yaitu konduksi udara berlangsung lebih lama dari konduksi tulang. Bila ada kehilangan pendengaran konduktif, konduksi tulang akan melebihi konduksi udara. Begitu konduksi tulang menghilang, pasien tidak mampu lagi mendengar mekanisme konduksi yang biasa. Bila ada kehilangan pendengaran sensorineural, suara yang dihantarkan melalui udara lebih baik dari tulang, meskipun keduanya merupakan konduktor yang buruk dan segala suara diterima seperti saat jauh dan lemah. Uji Weber memanfaatkan konduksi tulang untuk menguji adanya laterisasi suara. Normalnya yaitu mendengar suara seimbang pada kedua telinga atau suara terpusat di tengah kepala. Bila ada kehilangan pendengaran konduktif, suara akan lebih jelas terdengar pada sisi yang sakit. Bila ada kehilangan pendengar sensorineural, suara akan mengalami literasi ke telinga dan pendengarannya lebih baik. Terima kasih.